Tahu lebih aja tuh berdua ya nak. Gak apa-apa lah ya. Tadi ini dipanggilnya siapa nih? Etas sama Rifdi ya. Rifdi. Oh ya, aku Ellen, salam kenal. Salam kenal kak. Langsung mulai aja lah kak ya wawancaranya. Boleh, boleh. Bentar kak. Oke kak, mungkin pertama kami mungkin memperkenalkan diri lagi kak ya. Izinkan nama saya Muhammad Rifdi Albariki kak, biasanya dipanggil Rifdi, dan juga teman saya bernama Etos Gimilang yang bisa dipanggil Etos. Nah, kami ini dari kelas 11 9 dari SMA Negeri 8 Kota Pekanbaru kak. Kami ini ditugaskan oleh guru bahasa Inggris kami untuk mewawancarai salah satu aktivis yang kami kenal atau kami cari kak. Nah kebetulan yang kami dapatkan kakak gitu kak. Juga kami udah hubungi juga yang lain gitu kan. Pertama kami ragu kak, kira-kira dapat nggak ya wawancara kakak nih gitu. Karena kakak kan juara duta nih kan kak. Aduh kayak payah lah. Tapi alhamdulillah kak mau menyempatkan waktunya kak, itu kami berterima kasih banget nih kak ya, mewakili kawan-kawan yang lain juga kak. Nah kak, mungkin kak di pertama itu mungkin boleh agak memperkenalkan diri kakak kak, tanggal lahir sama mungkin kakak lahir di mana dan sekarang tinggal di mana kak? Oke, makasih ya Rifdi. Sebelumnya aku juga mau ngucapin makasih buat Rifdi, Etos, Apif, dan siapa satunya Gabriel berarti ya? Iya kak. Ya, udah mengajakku untuk ngobrol. Hari ini kita ngobrol aja guys. Kalau Iya kak. wawancara kesannya kayak kita serius nih hari ini. Iya, kenalin ya, namaku Antonia Elena Listiara Minta. Nama lengkapnya ini ada di sini. Biasa dipanggil Ellen, cuma kalau misal di kompetisi atau buat keperluan formal, aku biasanya Elena. Supaya lebih enak aja aku membedakan siapa yang ini emang teman biasa aja atau emang untuk urusan kerjaan. Terus untuk lahir, aku lahir di Sleman, Yogyakarta, Oh, tanggal 16 Maret 2004. oh sama-sama Ya. Kenzi ya kak ya. Iya. Kalian 2000 berapa emang? 2009 kak. Aduh, 2009 kak. Jauh kak. Mau dekat Gen Alpha kami lagi kak. iya. Berasa tua aku ini. Enggak juga sih. Masih muda Iya. tuh kak. Oh, amin. Nah sekarang kakak ini masih dalam kuliah atau ngapain nih kak kesibukannya sekarang? Kalau dari segi akademik, iya, aku sekarang tahun terakhir nih di kuliah. Aku kuliah di UGM, Wih, Universitas Gadjah Mada, jurusannya Teknik Kimia. oh my god. Ya, terus selain kuliah, sebenarnya akhir-akhir ini aku lagi sibuk kerja praktik, guys, di Klaten, ya, di pabrik briket gitu. Udah Tuh, semester hmm? udah semester berapa kak? Udah mau apa? Udah mau tamat juga berarti? Iya, ini semester 8 berarti. Semester terakhir. Wih semester terakhir. Nggak kenal Iya. deh. Oke kak, mungkin kak awal-awal mungkin kak bisa ceritakan nih kak, dari awal kakak tuh kenapa sih tiba-tiba ingin menjadi duta lingkungan nih kak? Dari awal sampai akhirnya kak menjadi juara 1 nih kak se-Indonesia. Oh, awalnya itu aku nggak yang tahu apa itu duta lingkungan Jogja. Sebenarnya mulanya kan dari tingkat provinsi ya, dari DI Yogyakarta gitu. Aku dapat info dari Instagram bahwa ada kompetisi duta lingkungan Yogyakarta. Awalnya aku tuh kalau dulu-dulu malah tertariknya kayak duta lingkungan, duta budaya. Kalau nggak duta budaya di Mas Diajeng, dia tuh semacam Putri Indonesia tapi versi daerahnya gitu. Nah, terus ternyata emang duta lingkungan ini baru di tahunku, itu baru di tahun 2025, dan aku merasa bahwa kalau misal dengan jurusanku teknik kimia itu aku juga ngurusin tentang lingkungannya, tentang limbah, pengelolaannya, dan dari kecil aku memang tertarik dengan lingkungan. Terus aku merasa kayaknya cocok gitu, dan mungkin karena baru juga, jadi kesempatannya akan lebih besar gitu. Jadi aku tertarik ikut yang tingkat Yogyakarta dulu, dan puji Tuhannya dapat juara. Setelah itu mewakili Jogja di kancah nasional di Indonesia. Oh, itu mewakilinya itu kak cowok satu, cewek satu gitu berarti kak? Iya, benar.
Oh. Kira-kira Kak, apa nih Kak, tantangan yang Kakak hadapi? Kan Kakak nih kuliah juga nih kan Kak, terus Kakak harus ngurusin jadi duta juga nih kan Kak. Terus Iya. kami kan juga ada nih kakak kelas kami yang jadi duta SMA kan Kak, itu dia katanya sih capek banget, sibuk banget gitu Kak, harus ngurusin belajarnya sama ngurusin dutanya juga nih Kak. Kalau Kakak gimana Kak? Jujur kalau misal aku karena kuliah, jamnya kan lebih bisa diatur ya. Kalau teman-teman yang sekolah mungkin kan udah Ya, terpatok dari Senin sampai kapan sih? Jumat atau Sabtu kalian? Jumat kak. Jumat sih Kak, Oh, hari Sabtu Jumat ya. Sabtu palingan itu ada tambahan belajar juga sih Kak, kayak eskul. Oh, iya, iya. Oh, beda ya. Inilah kesenjangan zaman ini. Dulu aku sampai Sabtu, teman-teman. Kalau kuliah kan aku lebih bisa ngatur dan aku tuh join ketika aku berarti tahun ketiga di kuliah. Nah, jadinya udah lebih beradaptasi lah sama dinamika di kuliah. Terus dari segi kuliah aku aman, kemudian ternyata kegiatan duta itu juga nggak yang full banget. Saat itu masih difasilitasi kalau di Jogja itu ada karantinanya dari online. Jadi malah menurutku itu sangat memudahkan karena ada beberapa yang mereka itu juga masih SMP, ada yang dari Solo, ada yang dari Klaten, karena kan kalau Jogja jadi mencakup sampai sekitarnya gitu kan, masih membuka untuk yang sekitarnya. Jadi menurutku untuk aku sih sejauh kemarin audisi, ikut karantina dan bertugas itu aman-aman aja. Mungkin bener capeknya tetap ada, kayak misal banyak kegiatan itu yang diatur itu di hari Sabtu Minggu. Nah, sedangkan harusnya Sabtu Minggu kan untuk istirahat. Tapi karena saat itu ya bisanya emang Sabtu Minggu aja, otomatis waktu istirahatku berkurang. Kayak gitu. Cuma menurutku itu udah jadi resiko yang harusnya setiap duta yang join itu udah paham lah dari awal bahwa ya kalau join pasti nambah kegiatan dan berkurang waktu istirahatnya. Cuma untungnya ketika aku di duta lingkungan kemarin, aku ada teman-teman yang aku kalau misal ada kegiatan, aku lagi nggak bisa, lain itu bisa gantiin. Dan itu boleh banget, karena biasanya diundang itu nggak spesifik winnernya, tapi lebih ke undang satu komunitasnya secara umum. Nah, kalau kayak gitu kan bisa diwakilin sama teman-temanku yang lain. Cuma sebisa mungkin kalau aku kosong, aku akan meluangkan waktu untuk ikut semua kegiatannya gitu. Oh gitu ya Kak. Nah Kak, ya, ini Kak, tujuan Kakak, tujuan yang membuat Kakak itu memilih nih Kak menjadi duta lingkungan Indonesia Kak. Itu apa Kak? Dari diri untuk Kakak sendiri sama untuk mungkin masyarakat Kak? Oke, mulai untuk masyarakat dulu kali ya. Boleh Aku Kak. ngelihat kalau misal di Indonesia itu masalah lingkungan jadi masalah yang cukup besar dan sebelumnya aku juga tergabung di komunitas yang hubungannya sama lingkungan. Namanya Society of Renewable Energy. Mungkin aku ketik aja ya. Boleh Kak, boleh diketik. Boleh banget kak. Ya, biar gampang kalian nanti nulisnya. Tahu aja Kak. Ini di Jogja aja atau seluruh Indonesia Kak? Nah, dia itu di satu Indonesia, cuma adanya emang di kampus dan kampusnya tertentu juga. Kebetulan di UGM udah ada yang apa ya, menginisiasi lah, memulai bikin SRI bagian UGM gitu. Karena awalnya SRI itu ada di ITS kalau nggak di ITB. Nah, terus sekarang udah ada di UGM, di UI, UII. Nah, waktu itu aku ikut di situ jadi wakil ketuanya, vice presidennya kan. Terus aku juga ngelihat ternyata masalah lingkungan di Indonesia tuh jangkauannya luas banget. Dan nggak cuma di lingkungannya aja, tapi kena sampai ke ekonomi, sampai ke sosialnya, sampai ke semua aspek di kehidupan kita. Cuma ternyata yang bagi kita sepele, itu yang bisa bikin bumi kita tuh makin hancur tiap harinya. Sedangkan sebenarnya di pusat, kayak di pemerintah ataupun di PBB, itu udah punya program masing-masing. Cuma aku mikirnya kok selama ini kayak nggak sampai ya ke masyarakat. Maka dari itu, aku memiliki tujuannya adalah gimana caranya aku bisa membantu menjembatani apa yang emang udah ada ke masyarakat. Jadi aku lebih kayak penyalur suara aja gitu.
Jadi memang kalau teman-teman lihat kegiatan duta lingkungan itu nggak yang melulu kita bikin aksi gede kayak penanaman 10.000 pohon satu Indonesia gitu. Tapi banyaknya lebih ke edukasi, atau kalau misal ada kegiatan pemerintah, dinas lingkungan, kami ikut, kami bantu untuk mengajak masyarakatnya, karena sebenarnya emang tujuannya itu untuk menyuarakan aja, jadi mengkampanyekan. Diriku sendiri, aku pengen juga aktif nggak cuma di akademik ataupun di perkuliahan, karena aku orangnya jujur agak gampang bosen, dan kalau misal aku cuma di kampus aja, saat itu aku udah cukup puas dengan semua pencapaianku yang ada di kampus. Maksudnya kuliah aku juga kuliah seperti biasa, aku ikut kepanitiaan, aku ikut komunitas di dalam program studi, di dalam jurusan, di fakultas, maupun yang di satu univ. Dan menurutku itu udah cukup memuaskan buat aku. Jadi aku memilih untuk aku mau terlibat di luar lagi gitu. Itu. Oh, gitu ya, Kak. Terus, Kak, bentar. Apa aja ya? Ini, Kak, motivasinya nih, Kak, untuk membantu Kakak berjuang untuk menjadi duta lingkungan Indonesia tahun 2025 nih siapa aja nih, Kak? Ada nggak dari kampusnya gitu, Kak, dari orang tua, dari kawan gitu? Ada, kalau misal yang pas awal banget join ini yang Indonesia atau yang Yogyakarta dulu? Dari Jogja dulu aja, Kak. Oke, boleh. Kalau yang pas di Jogja, yang pasti keluarga sih, terutama mamaku. Karena aku deket banget sama mamah dan apapun aku konsultasikan sama mamahku. Terus sebenarnya aku agak diem-diem ketika awal berpikir mau join, cuma karena disuruh post Twibbon nih teman-teman, jadi agak nggak bisa diem-diem juga. Ya selain keluarga, terutama mama, ada teman-teman terdekat itu pasti. Ini Gabriel. Hai Gabriel. Gabriel. Boleh diperkenalkan Gabriel? Perkenalkan dulu Ya, Gabriel. udah tahu lah, ada nama aja udah tahu. Jadi Yes. rekan kita Gabriel. Maaf, Kak, dia baru habis pulang, baru sampai rumah katanya, Kak. Iya Kak, Sorry, Kak, sorry ya. Kak. Mungkin lanjut aja, Kak. Lanjut lagi aja, Kak. Ya, lanjut. Oke, selain keluarga, BTW Gabriel ini lagi ngomong siapa yang memotivasi gitu, siapa yang memberi dukungan. Takutnya Gabriel bingung nanti. Ada keluarga, terus teman-teman terdekat itu pasti. Selain itu juga kalau misal udah dari Jogja melaju ke nasional, itu baru aku ngomong ke kampus. Jadi aku baru menang di Jogja dulu, baru aku cerita ke kampusku bahwa aku ikut. Nah, terus ketika join ke nasional itu ada dari paguyubanku, paguyuban Duta Lingkungan Yogyakarta. Terus kemudian juga dari kampus, dari UGM. Dan yang pasti teman-teman sama keluarga sih, itu benar-benar yang bikin aku terus maju, karena sepanjang perjalanan pasti yang mengalami naik turun ya teman-teman. Dan ketika down banget, yang menguatkan tetap terutama mamahku sih, dan keluarga itu juga. Dan kalau kampus waktu itu dukungannya dalam bentuk materi dan juga non-materi, itu ada dari kampus. Kalau misal dukungan yang lain, karena ada kolaborasi juga, kami waktu itu sama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Jadi belum sampai yang ke provinsi, tapi ke Kabupaten Sleman aja. Karena dari provinsi merasanya karena ini kan baru pertama ya, event pertama pemilihan di Jogja, jadi baiknya lebih kecil dulu ke satu kabupaten, dan kami pilihnya Kabupaten Sleman. Tuh, terus selain itu juga ada dukungan dari DPRD Yogyakarta. Waktu itu udah ketemu ketua DPRD-nya juga yang mendukung untuk seluruh kegiatan duta keistimewaan yang ada di Jogja. Oke, Kak. Oh iya, Kak, kami lupa nanya nih, Kak. Kira-kira kalau menjadi duta lingkungan nih, Kak, apa aja sih yang harus dipersiapkan, Kak? Dari ya mungkin apa gitu, CV. Kalau mau join dari segi
non teknis teknisnya dulu kali ya. Kalau teknisnya dulu pastinya CV, terus kemudian juga foto-foto itu kan dari segi teknis. Biasalah dokumen pendaftaran ya secara umum itu pasti harus disiapin. Kemarin Fahri Terus itu kan dia kalau misal dari lebih milih segi buat non ke teknis putra itu putri wisata ada Indonesia ya. Nah jadi niat, kita nggak bisa terus kolaborasi habis karena itu oke, bentar ya, izin bentar. Putri kan dia masih fokus ke pemilihan tingkat nasional, sedangkan pemilihan tingkat nasionalnya masih lama. Oke, sorry. Tadi ada notif. Oke, kalau dari segi non teknis itu ada niatnya pasti, komitmen. Soalnya kalau misal udah masuk, terus habis itu di tengah-tengah pasti ada rasa, aduh capek, mau keluar apa ya, gitu. Kadang ada rasa kayak gitu juga. Terus habis itu, menurutku karena aku baru pertama kali terjun ke dunia beauty pageant nih teman-teman, kan banyak banget ya aspeknya dari segi persiapan penampilannya, cara ngomongnya, public speakingnya, terus kemudian cara jalan, cara bersikap aja tuh itu juga untuk pembawaan diri penting banget kan sebagai duta. Oh, Jadi juga ya kak ya. aku banyak belajar aja sih. Aku yang benar-benar mulai dari nggak bisa dibilang 0 juga ya. Aku sering nonton juga paling dari 10% lah. Itu terus aku cari-cari gimana sih cara jawab bener. Kalau ngomong tuh jawabnya gimana sih? Itu aku belajar sendiri dan ketika karantina juga ada pelatihan. Tapi yang pasti menurutku emang harus enjoy sih. Kalau misal enjoy pasti nanti lancar aja sampai tuntas. Oh gitu ya kak ya. Ya Terus selain jadi intinya ya komitmen dan kompetensi. Kayak dari ilmunya tuh ada paket lengkap lah. jadi semuanya harus perfect gitu ya kak ya. Oke kak, terus kak kalau misalnya kak kakaknya dikasih hak untuk memperbaiki lingkungan nih kak, misalnya kak menjadi menteri menteri lingkungan dan hidup ya, hal pertama apa yang akan kakak lakukan untuk Indonesia nih kak? Kemarin kan sama doang tuh yang regional nasionalnya yang kesehatan Indonesia kan, yang regionalnya sebelumnya kan kayak gitu juga kasusnya bawa kabur duit juga kan. Bentar ya, kayaknya Terus dilanjutin sama si Rizky. Boleh Kan izin jalan bentar? buat pendidikan Ini konsep. Boleh kak. Oke. Etos. Cek. Nah, sekarang suaraku masuk kak? Masuk kak. Oke. Aman. Oke, Rifdi, sorry. Boleh kalau kita tadi pertanyaan terakhirnya. Kak, pertanyaan terakhir tadi kak. Ya. Ini kak, kalau misalnya kakak nih diberi hak nih kak untuk menjadi Menteri Lingkungan dan Hidup di Indonesia nih kak, hal apa yang akan kakak lakukan pertama kali untuk lingkungan yang ada di Indonesia nih kak? Wow, pertanyaan yang menarik dan cukup berat ya. Kalau aku jadi Menteri Lingkungan. Soalnya masalah di Indonesia nih cukup banyak. Jadi jujur agak susah. Tapi kalau misal aku jadi pemegang kekuasaan ya, yang inti tentang lingkungan. Menurutku yang ingin kulakukan adalah ngasih batasan yang lebih jelas untuk para pelaku industri. Malahan. Yang memang punya kuasa. Karena menurutku dari segi masyarakat kita tuh udah mulai banyak yang peduli. Cuma kadang
kegiatan yang dilakuin masyarakat itu juga akan terasa sepele kalau misal dari pihak-pihak industri, perusahaan, atau orang-orang yang berkuasa lainnya itu bikin hal yang semena-mena. Contohnya kalau misal teman-teman lihat banjir di Sumatera ya, kan kayu gelondongan itu di mana-mana. Iya, Kak. Kemarin aku habis ada sharing session gitu, dan ada orang Sumatera langsung yang memang mengalami banjir. Dia bilang masyarakatnya itu udah mulai gak peduli sama apa yang mereka lakuin dan apa dampaknya ke lingkungan, karena menurut mereka kalau misal mereka ngelakuin apapun tetap akan banjir, tetap akan ada bencana karena sesuatu yang bukan mereka yang lakuin. Misal banjirnya karena ada yang nebang pohon, ada yang ganti hutan jadi sawit gitu ya, nyawit mah sekarang kita ngomongnya. Terus mereka kalau misal mau milih buang sampah sembarangan atau enggak, mereka ngerasa kayak ya udah buang sampah nggak buang sampah sembarangan tetap akan terjadi bencana. Orang ini bencana banjir aja bukan karena kitanya udah jaga alam, tapi kalau yang di atas-atas pada nggak jaga alam, pada berbuat semena-mena, pasti juga akan tetap ada bencana gitu. Jadi menurutku kalau misal aku jadi menteri ya, aku akan lebih keras, aku akan bikin kebijakan yang lebih tegas, terutama untuk para pelaku industri. Gitu. Oke Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Etos Kak ya. Mungkin Etos. Oke, Etos. Nah Kak, kita mulai. Kan sekarang itu kalau kita lihat di sosial media kayak TikTok, Instagram itu udah ada lah beberapa anak muda yang mulai sadar gitu dengan isu-isu lingkungan, cara menjaganya, mungkin dengan seperti tidak menggunakan produk plastik, menggunakan bahan-bahan yang bisa dipakai ulang. Nah, tapi anak-anak muda ini banyak yang ingin memulai aksi kecil tersebut, tapi bingung nih harus mulai dari mana. Dan apalagi sekarang lagi tren banget kan kalau misalnya kita memulai sesuatu nanti dibilang FOMO lah, ikut tren lah, gitu-gitu. Nah, untuk menurut kakak, apa sih pesan yang bisa kakak berikan untuk meyakinkan mereka-mereka ini yang ingin memulai namun mungkin ada halangan oleh orang-orang yang berkata seperti itu, untuk meyakinkan mereka bahwa aksi kecil mereka ini bisa berdampak gitu untuk keberlanjutan. Oke, thank you. Yang pertama adalah FOMO untuk hal yang baik itu nggak ada salahnya. Kalau misal kamu lihat orang suka olahraga dan kamu FOMO, kalau ada yang mau ngomongin kamu, biarin aja. Kalau misal kamu mau buang sampah pada tempatnya, pilah sampah, bawa tumbler, cuma gara-gara FOMO, tapi itu emang dampaknya ke lingkungan baik, ya nggak apa-apa. Itu pesanku yang pertama. Jadi FOMO tuh boleh asal untuk hal-hal yang emang baik dan punya dampak yang baik gitu. Terus yang kedua, orang-orang tuh pasti akan bicara semaunya dan percaya apa yang pengen mereka percayai gitu. Jadi let them be aja. Kalau misal kita nggak ngerasa bahwa kita ngelakuin hal yang salah, kita merasa bahwa apa yang kita lakuin itu benar, so be it, nggak apa-apa. Karena pasti kita mau ngelakuin hal yang salah ataupun benar, ada yang nanggepinnya itu nggak sesuai yang kita pikirin. Selama kita lakuin semuanya dengan benar, lakuin aja. Gitu. Berarti emang kalau kita melakukan sesuatu pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka gitu ya Kak. Yes, bener banget. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, jika ada satu kebiasaan yang sederhana gitu yang bisa kita lakuin untuk besok nih, yang kakak harap apa yang bisa kita lakuin untuk besok oleh seluruh pemuda Indonesia gitu, yang berhubungan dengan kegiatan menjaga lingkungan ini. Bisa dari hal-hal yang kecil yang kakak harapin bisa kita lakuin deh untuk besok-besoknya depannya. Satu aja ya? Terserah kakak sih, boleh 1, 2, 3. Oke.
Satu aja yang utama yang selalu aku omongin adalah pilah sampah. Sorry, pilah sampah. Karena kalau misal buang, itu kita semua udah tahu. Tapi kalau pilah, itu belum semua kita lakuin. Dan menurutku walaupun kesannya simple, coba deh teman-teman mulai perhatiin, misal besok kalian mau buang sampah, kalian mau nggak berhenti bentar terus mikir ini dibuang di mana? Kadang kalau misal udah keburu-buru, kita pasti ya udahlah buang aja. Atau sampah sisa makanan di rumah, teman-teman pilah atau teman-teman gabung jadi satu, itu pasti ada yang tetap masih digabung jadi satu. Sedangkan kalau misal dari langkah pertama udah dipilah, itu langkah ke belakangnya semua akan jadi lebih mudah. Itu. Jadi satu langkah utama yang selalu aku omongin ke orang-orang adalah coba belajar pilah sampah. Itu. Bagus banget nih jawaban-jawaban dari kakaknya motivasi kita juga. Mungkin untuk selanjutnya ke Rifdi lagi ya kak. Kak, ini mungkin balik ke saya Kak ya. Ini mungkin beberapa pertanyaan lagi Kak, dikit lagi Kak ya. Maaf Kak ya, mau mengganggu waktunya. Nggak apa-apa. Kak, kalau menurut Kakak nih Kak, kan Indonesia ini kan dari kemarin udah sering ada bencana, terus penebangan pohon di mana-mana ya kan Kak. Menurut Kakak nih Indonesia ini sekarang darurat lingkungan nggak sih Kak? Wah, kalau pertanyaannya darurat lingkungan atau enggak, sangat darurat teman-teman. Oh my God. Sangat darurat. Nanti teman-teman bisa langsung cek aja, misal kalian mau lihat bencana alam yang ada di Indonesia tahun 2024 sampai 2025 gitu. Angkanya masih menurutku sangat tinggi, dan walaupun di 2025 itu mulai turun, tapi kerusakannya itu jauh lebih besar daripada di 2024. Terutama karena bencananya mungkin yang kayak di 2024 kecil-kecil, tapi ya udah gitu aja. Tapi di 2025 itu benar-benar gede. Bahkan di Jogja aja banjir tuh ada. Terus itu sering gitu. Kalau misal di Sumatera ya kita nggak perlu lihat berita aja, kita udah tahu banjirnya parah, penebangan pohonnya parah. Cuaca kalau teman-teman paham, kadang hujan, kadang panas, kadang hujan, kadang panas, di bukan musimnya, itu sebenarnya udah menunjukkan bahwa ini udah gawat, darurat. Terus kalau misal kita mau bicara yang lebih lebar lagi, teman-teman, planet kita tuh lagi menghadapi triple planetary crisis. Itu dari PBB juga, dari United Nations, itu udah nyampein kita menghadapi triple planetary crisis dari climate change, pollution, sama biodiversity loss. Itu. Nah, dan menurutku tiga-tiganya pun terjadi di Indonesia. Padahal itu adalah krisis yang udah dirangkum secara global. Berarti kalau bisa kita simpulin mah ya, berarti di Indonesia juga sama krisisnya dari segi lingkungan. Oh, begitu ya Kak. Kak, kan kita ini kan sama-sama Gen Z nih kan Kak. Ya. Nah, kan yang kita banyak tahu itu sebenarnya para Gen Z ini sebenarnya bisa ngelakuin untuk menjaga lingkungan nih kan Kak. Terus tapi banyak dari mereka ini kayak ya palingan cuma jadi simbolis gitu kan Kak, atau ya malas-malasan lah gitu Kak. Kak, bagaimana Kak biar mereka itu bisa sadar bahwa peduli lingkungan itu sangat penting gitu Kak. Gimana cara menyadarkan para Gen Z ini Kak? Ya, sangat bingung. Jujur, Gen Z itu menurutku susah-susah gampang ya untuk diajak. Dan berawal dari penyebabnya dulu, kenapa agak susah itu gara-gara satu, kita tuh udah mulai ketergantungan sama, misal kita mau belanja, kita udah biasa pakai tas plastik. Di Indomaret, Alfamart, pakai kantong belanjanya Kak? Iya. Sedangkan kita harusnya udah bisa pakai tote bag, atau plastiknya ya udah kita bawa terus lagi aja. Kan dia juga nggak berubah-berubah tuh selama beratus-ratus tahun. Sebenarnya bisa kita pakai itu untuk belanja terus-terusan. Instead of kita beli baru. Tapi mengubah kebiasaan itu kan susah karena kita udah ketergantungan.
Atau misal kita yang udah biasa naik sepeda motor, kayak aku gini, aku nggak merasa mau jalan karena ada motor, ya udah aku naik motor terus. Nah itu ketergantungan itu yang bikin Gen Z ini kadang susah untuk lepas dari kebiasaan yang buruk dan berganti ke kebiasaan yang lebih baik. Terus selain ketergantungan, kadang Gen Z itu susahnya gara-gara merasa bahwa dirinya nggak kena dampaknya secara langsung. Kayak misal climate change, ya udah sih cuaca panas, terus ya udah. Atau misal aku yang di Jawa dan nggak kena banjir, aku nggak relate sama teman-teman mungkin yang kerasa banjir. Pasti rasa sedihku, rasa mirisku itu nggak sebegitunya dibanding teman-teman yang ada di Sumatera atau di Aceh. Terus misal dia ngomong polusi, ya udah sih tinggal di rumah aja, kan nanti nggak kena polusi. Nah, jadi karena merasa dirinya nggak terdampak secara langsung, Gen Z ini agak susah untuk dimasuki hatinya, untuk mau tergerak gitu. Nah, menurutku caranya adalah, kalau misal aku ketika edukasi, terutama ke anak muda, aku coba kasih contoh yang sangat dekat. Misal dengan aku ngomong gini tadi, teman-teman kan akan mungkin lebih ngerti, oh ya juga ya. Nah, Gen Z itu menurutku agak lebih mudah untuk nangkep kalau misal dikasih contoh-contoh yang mudah ditangkap juga. Jadi caraku biasanya kalau mengedukasi, jadi Gen Z memang caranya adalah satu diedukasi, kedua adalah diajak yang benar-benar secara langsung. Ayo, jangan buang itu, ayo, jangan kayak gini. Dan tugasku sebagai duta terutama untuk ngingetin dan gak capek-capeknya untuk ngomong terus, walaupun pasti tetap bakal ada yang lupa gitu. Itu sih kalau kita bahas tentang Gen Z. Terus Kak, kalau ini kan banyak nih Kak hal-hal yang dianggap sepele sama para Gen Z ini malah yang mungkin dalam masa depan tuh akan berdampak besar nih Kak bagi lingkungan Kak. Hal-hal sepele apa sih Kak yang mungkin dianggap para Gen Z ini ya hal biasa aja gitu, nggak akan berdampak lah gitu. Bagi para pelajar juga sih Kak. Oh, yang menurut Gen Z nggak akan berdampak, tapi sebenarnya akan berdampak gitu ya? Iya. Mungkin untuk para pelajar juga sih, nggak Gen Z Para aja pelajar. Ya, kalau buat para pelajar sih, anak-anak muda gitu ya kita sebutnya ya. Ya. Kebiasaan kecil tuh bisa kayak kalau buang sampah nggak dipilah. Itu menurutku juga kadang dianggap sepele. Tadi aku balik lagi. Karena suka banget gak dipilah teman-teman. Pasti kayak buang ya udah sih, yang penting di tempat sampah. Padahal kalau misal nggak dipilah tuh kadang bisa jadi kontaminasi juga. Terus kalau misal harusnya kertas ketemu sampah yang basah, kertasnya harusnya bisa diolah tapi jadi nggak bisa diolah. Atau bahan yang bisa diolah campur sama obat-obatan jadi nggak bisa diolah juga. Nah, itu nanti juga akan susah sampai ke belakang. Selain kebiasaan untuk nggak memilah sampah itu tadi, juga ada dengan kebiasaan kita orang Indonesia tuh agak malas jalan kaki kalau misal kemana-mana. Mungkin selain karena memang udah ketergantungan sama kendaraan ya. Yang kedua adalah Indonesia nih kadang nggak layak untuk berjalan kaki. Banyak kota yang emang nggak layak. Jadi sebenarnya aku ngerti, cuma kadang emang harus agak dipaksa untuk kita tuh mau jalan untuk ke tempat-tempat yang sebenarnya masih terjangkau gitu. Itu sih kebiasaan-kebiasaan dari pelajar. Karena menurutku kalau misal kayak anak SD kan kita ngomong matiin listriknya kalau misal nggak dipakai dan lain-lain, itu menurutku pelajar udah bisa terpikirkan lah dengan hal itu. Cuma ya yang lebih advance adalah terkait lingkungan, tadi lebih ke teknis kayak sampah, kendaraan, kayak gitu-gitu. Oh, jadi kalau sampah itu kalau dia enggak dikelompokkan dengan sesama jenis, maka dia nggak akan bisa diolah ya Kak ya? Iya, lebih susah. Mungkin kalau plastik bisa dicuci ya, tapi kalau kertas dicuci hancur juga. Oh, baru tahu kami. Yes. Bahkan botol aja teman-teman, aku waktu itu KKN di Bunaken, botol aja itu yang bahannya biru atau yang bahannya
tebel, itu dipisah juga dengan yang bahannya tipis atau bening. Jadi bahkan botol yang kita kira sama aja bisa aja dipisah. Kayak gitu. Kalau kakak kemarin di Bunaken tuh apa aja sih kak hal-hal yang kakak lakukan di sana gitu kak? Kalau yang di sana aku program kerjanya emang hubungannya sama lingkungan. Kan tiap mahasiswa ada program kerja sendiri buat KKN. Aku bikin bersih-bersih pantai. Jadi beach clean up. Terus juga ada pengolahan minyak jelantah. Jadi limbah minyak rumah tangga itu jadi lilin aromaterapi. Bisa ya. Itu bisa, bahkan bisa jadi sabun juga. Cuma saat itu menurutku yang paling mudah adalah jadi sabun, dan itu bisa dijual lagi. Sedangkan mereka kan emang pariwisatanya diunggulkan. Jadi itu memajukan pariwisata dan ekonominya juga di sana. Bunaken tuh ya? Di mana ya? Saya lupa kak. Sulawesi Utara. Oh, iya di Sulawesi ya, masih lupa. Tanya di Sulawesi sih, tapi di mananya nggak tahu gitu kak. Tahu aja. Iya, terus habis itu aku juga ngelibatin anak-anak SD. Jadi bikin, kalian tahu nggak sih yang kayak di Upin Ipin ada menghias taman? Tahu nggak? Ya kan? Tahu. Nah, aku ajak anak-anak SD itu untuk bikin pot dari botol plastik. Terus habis itu waktu itu ada program sama ibu-ibu, ibu-ibunya itu menghias taman. Nah, jadi pot-pot dari botol itu aku tempatin di taman ibu-ibu itu. Jadi emang ya itu membuktikan bahwa urusan lingkungan tuh nggak cuma ke lingkungan aja, nggak cuma menanam pohon, membuang sampah, tapi juga bisa majuin ekonominya, pariwisatanya gitu. Jadi masyarakat sana sudah sadar tentang lingkungan berarti kak ya? Iya, udah lumayan sadar. Oh ya, ini juga menurutku kalau misal masyarakat di sana tuh ya, aku udah ngomong sih kayaknya. Jadi mereka sadar lingkungan, tapi apa yang dilakuin itu cuma ada di dasar aja. Kreativitasnya itu kurang, jadi ya udah sampai di titik itu aja. Misal, oh ya sampah dikelompokin, oh ya terus dibersihin, ya terus dialihin lagi ke TPA yang ada di Manadonya gitu. Ya udah cukup di situ. Padahal sebenarnya sampahnya bisa diubah jadi kerajinan, sampahnya bisa diubah jadi pot atau bahan-bahan yang bisa dijual. Jadi menurutku kalau misal masyarakat itu perlu ada edukasi bahwa pengelolaan lingkungan tuh masih bisa terus diperbarui. Gitu. Oke kak, ini mungkin ada pertanyaan terakhir nih kak ya dari kami tadi kak ya. Kak, sebelum kita menutup ini mungkin kak ada nggak kak motivasi atau sepatah dua kata nih kak bagi para pelajar untuk menjaga lingkungan sekarang kak? Oke, dari aku ya aku mau bilang bahwa sekecil apapun langkah yang bisa teman-teman lakuin aja. Asal teman-teman tahu bahwa apa yang teman-teman lakuin itu emang berasal dari hati, niatnya baik, pasti hasilnya juga akan baik. Dan langkah kecil, sekecil apapun, kalau dilakuin bersama-sama, itu pasti bisa bikin dampak yang besar. Thank you. Wow, mantap juga kata-katanya kak ya. Makasih kak. Thank you juga Rifdi. Apa kita dia? Lupa. Masih banyak sih kak. Oh, iya. Kita udah dapat banyak pelajaran ya hari ini. Iya, dari kakak nih kita tahu gimana mungkin lingkungan tuh nggak mungkin ya kami sekarang jujur kami juga mungkin anggap sepele banget mungkin lingkungan kak ya mungkin ya buang sampah udahlah sampahnya kayak nggak penting apalagi cusuk di doang gitu. Ya, kakak nih bilang kami harus sadar juga bahwa wah mungkin hal sekecil apapun yang kami lakukan akan berdampak besar juga di kemudian hari gitu. Bahkan sebenarnya yang kata Rifki tadi yang kayak tusuk gigi ya itu pun kalau dibuang pun ada tata caranya juga ya kak biar nggak mengganggu misalnya ada hewan-hewan yang tong sampah contoh kayak kucing liar. Iya, berhubungan semuanya itu. Oke kak. Ya mungkin
Mungkin ini aja, mungkin nggak pertanyaan dari kami berempat, dari saya, Gabriel, Etos, maupun Apip yang mungkin berhalangan untuk hadir, Kak. Sekali lagi kami mungkin mengucapkan terima kasih banget sama Kak ya. Dan gara-gara Kakak, tugas kami juga insya Allah akan lancar, juga mendapatkan ilmu yang baru, yang mudah-mudahan kami bisa berubah jadi lebih baik lagi, Kak, untuk kemudian harinya, Kak. Mungkin Kakak sekarang lagi sibuk ya, Kak. Maaf kali mengganggu waktu Kak. Mengganggu waktu. Ya maaf banget kali, maaf kali Kak. Santai aja. Kayak ya gimana ya Kak, kayak sibuk banget lah. Pertama tuh kami kayak nggak yakin untuk bisa dapat Kakak gitu kan. Tapi alhamdulillah Kak bisa meluangkan waktunya tuh. Wah kami kaget sih Kak waktu itu Kak. Kegirangan juga jadi bisa dapat. Aku juga senang bisa ngobrol-ngobrol. Makasih banget Rifdi, Etos, Gabriel, sama Apip ya yang lagi sakit. Maaf kalau misal ada salah kata sama kita ngobrol-ngobrol. Semoga tugasnya lancar. Terus kalau misal ada yang kurang jelas, nanti minta Apip untuk chat aku aja. Misal butuh istilah kayak tadi Society of Renewable Energy, atau aku ngomongnya agak kurang jelas tadi, langsung chat. Ada Gabriel Kak, ngetulen kita. Asik. Oh iya Kak, mungkin Kak kapan-kapan jalan gitu Kak ke Pekanbaru mungkin, sosialisasi gitu Kak ke sekolah-sekolah, ke SMA 8 mungkin. Jauh ya teman-teman. Tapi teman-temanku di UGM ada banyak yang dari Riau gitu. Doakan Kak, 2 tahun lagi kami ke sana Kak ya. Asik, amin, amin. Amin. Oke Kak, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan Kak ya. Mungkin mohon maaf dari kami juga Kak ya, mungkin ada kata-kata yang mungkin kurang pantas kami sebutkan atau kayak ya banyak kayak terbantah-bantah gitu Kak, karena kami grogi juga itu Kak menanya ya Kak. Jadi ini mohon maaf banget ya Kak. Mungkin nanti kami ada upload di IG video, mungkin kami tag Kakak gitu Kak ya. Izin Kak ya, boleh kan Kak? Boleh. Ini mau ada foto nggak kita ini? Oh iya foto. Udah dapat. Sabar, cheers dulu. Ya. Sabar. Boleh gini nggak gayanya? Kita gaya ini lestari, jadi L. Siapa yang mau tas? Kau yang mau tas? Kau aja Rif. Oh, pusing. Sabar, dah. Nggak bisa cok, aku nggak bisa loh. Apa pun kayaknya nggak nyambung lah. Sabar, dah Kak. 1, 2, 3. Sekali lagi Kak, sekali lagi. Duh. Oke. 1, wetos, tangan. Kesini dikit, nggak nampak. Tanganmu nggak nampak. L. Nah. 1, 2, 3. Oke, Kak, mungkin boleh pose kayak gini, boleh nggak Kak? Gini Kak. SMA 8. Boleh. SMA 8 ya Kak ya. Oke, gimana ya? Aku kayaknya nggak bisa lah. Oke, 1, bentar ya. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya Kak. Makasih banget. Aku izin live ya. Iya Kak. Makasih Kak. Semangat ya, kalau udah malam juga di sana. Istirahat guys. Ya Kak. Oke. Dadah. Makasih ya Kak. Thank you. Aduh. Bu. Ya aku udah ngirim Cok. Sibuk kali Cok. Iya Cok, kasih dia. Iya. Gimana ya? Betul sih ya, aku bilang 45 menit kita ngerekam, memang 45 menit Cok.